Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super semangat karena hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru yang penting banget. Ini bukan cetak biru buat bikin gedung bertingkat atau jembatan ya, tapi ini tentang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga lewat ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yap, kita lagi ngomongin cetak biru untuk membangun warga negara yang ideal. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih apa sebenarnya tujuan utama anak SD itu disuruh belajar IPS? Mungkin kita mikirnya, palingan cuma suruh ngapalin letak provinsi, nginget-nginget tahun kejadian sejarah, atau ngafalin nama pahlawan, benar kan? Nah, mulai sekarang buang jauh-jauh deh asumsi itu. IPS tuh bukan sekedar hafalan fakta usang yang ngebosenin. Sebenarnya, ini adalah fondasi awal banget gimana seorang anak kelak berinteraksi dan benar-benar memahami dunia di sekitarnya. Biar obrolan kita lebih terarah, ini peta jalan yang bakal kita lewatin hari ini. Pertama, latar belakang pendidikan. Kedua, kita bandingkan ilmu sosial versus IPS. Ketiga, tujuan dan manfaatnya. Dan ditutup dengan 4 landasan utama. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, latar belakang pendidikan, cetak birunya seorang warga negara. Jadi gini, pelajaran IPS di sekolah dasar itu nggak ujuk-ujuk muncul begitu aja loh. Di Indonesia, semuanya punya akar yang kuat banget di fondasi berbangsa kita. Tujuan pendidikan nasional ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang eksekusinya diatur resmi lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inilah titik awal atau alasan mutlak kenapa anak-anak kita wajib belajar IPS. Nah, ini dia tujuan akhir dari cetak biru tadi. Sistem pendidikan kita itu sengaja dirancang untuk ngebentuk anak jadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan yang paling puncak, jadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Coba bayangin, anak-anak usia SD udah mulai dipupuk dengan kualitas sekeren ini sejak dini. Luar biasa kan? Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ilmu sosial versus IPS, tempat di mana teori ketemu langsung sama praktek di lapangan. Kalau merujuk ke pakar Norma McKenzie di tahun 1975, ilmu sosial itu mencakup semua bidang ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosialnya. Ini ibarat payung raksasa yang membedah banyak banget aspek kehidupan kita secara akademis, mulai dari urusan hubungan sosial, dinamika budaya, sistem ekonomi, hukum, sampai gimana kita berinteraksi sama lingkungan. Nah, disinilah momen ahanya. Beda banget loh ternyata, ilmu sosial itu sifatnya berat dan teoretis banget, ibarat tumpukan buku akademis super tebal buat para peneliti di kampus. Tapi kalau IPS itu ibarat kotak perkakas tukang. IPS ngambil semua konsep-konsep tinggi tadi, terus diubah jadi hal yang praktis. Jadi, kalau ilmu sosial itu sibuk ngebangun teori, IPS justru sibuk gimana caranya nyelesain masalah sehari-hari di masyarakat secara nyata. Masuk ke bagian ketiga, tujuan dan manfaat. Gimana sih cara kita membekali siswa? Tujuan utama IPS di SD itu simple tapi ngena. Ngebekalin siswa sama pengetahuan sosial yang benar-benar berguna buat hidup mereka. Kita ngelatih mereka buat peka, bisa mengidentifikasi dan nyari solusi masalah sosial. Mereka juga dilatih cara komunikasi, diajarin buat peduli sama lingkungan, sampai gimana caranya beradaptasi sama perkembangan teknologi. Intinya, kita lagi merakit seorang warga masyarakat yang aktif dan peka. Dari tujuan yang keren tadi, kerasa banget kan manfaat langsungnya? Siswa jadi punya pengalaman nyata dari lingkungan terdekatnya. Otak mereka mulai terlatih buat menganalisis masalah, plus skill komunikasi mereka makin tajam. Pada akhirnya, semua keterampilan ini bakal jadi bekal hidup yang mahal banget. Sebuah fondasi kokoh buat mereka lanjut ke sekolah yang lebih tinggi dan tentunya saat terjun langsung ke masyarakat nanti. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat. 4 landasan utama yang menopang seluruh struktur IPS ini. Jadi struktur IPS ini ditopang oleh 4 pilar. Ada landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan pedagogis. Istilah-istilahnya emang kedengaran kaku banget kayak bahasa buku teks ya, tapi aslinya maknanya membumi banget kok. Ini tuh sebenarnya cara kita nerjemahin aturan-aturan negara yang di atas kertas, jadi kegiatan seru di kelas-kelas SD. Biar lebih jelas, kita bongkar satu-satu ya. Pilar pertama, landasan filosofis. Ini ruhnya, yang selalu bermuara pada Pancasila dan UUD 1945. Karena pendidikan itu kan bukan cuma mindahin isi buku kotak murid ya, tapi soal mewariskan nilai-nilai luhur. Nah, landasan ini mastiin kalau setiap menit jam pelajaran IPS itu benar-benar ngebentuk karakter anak, biar mereka tumbuh jadi sosok yang baik, demokratis, dan punya rasa tanggung jawab. Lanjut ke pilar kedua, landasan yuridis. Ini aturannya, yang dikawal lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Bayangin kalau nggak ada aturan ini, pendidikan kita bisa jalan sendiri-sendiri dan berantakan. Landasan yuridis inilah yang ngasih mandat hukum yang jelas, biar kualitas ngajar IPS di seluruh pelosok negeri itu tetap konsisten dan ada standarnya. Pilar ketiga ini, landasan sosiologis, mungkin yang paling bikin kita nostalgia. Coba deh ingat-ingat zaman SD dulu, pas kita diajarin tentang lingkungan RT RW, pekerjaan warga sekitar, atau tradisi di kampung kita sendiri. Nah, itu tuh landasan sosiologis lagi bekerja. Pilar ini mastiin kalau apa yang dipelajari siswa di kelas, itu emang relate dan nyambung sama kebutuhan nyata masyarakat di sekitar mereka. Dan pilar pamungkas kita adalah landasan pedagogis. Kata pedagogis ini emang terdengar sok akademis ya, padahal intinya tuh simple banget, ngajar pakai cara yang pas sama otaknya anak-anak. Anak SD itu kan mikirnya masih sangat konkret, mereka butuh sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dirasain. Makanya, pelajaran IPS nggak boleh cuma teori ngawang di awan, tapi harus dibikin meresap ke kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kita udah ngelihat cetak birunya, membedah bedanya teori dan praktik, sampai ngebahas 4 pilar kukuh yang menopang pendidikan IPS ini. Sekarang, sebelum kita tutup, coba deh renungkan satu pertanyaan ini. Berdasarkan semua yang kita bahas tadi, sudahkah pendidikan kita benar-benar menciptakan warga negara yang siap terjun ke masyarakat? Karena pada akhirnya, nilai keberhasilan IPS itu bukan angka 100 di kertas ujian, tapi gimana tindakan nyata anak-anak kita kelak saat mereka hidup berdampingan di masyarakat. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Teruslah berpikir kritis, jangan pernah berhenti penasaran, dan sampai jumpa.